Setelah dimulainya pertarungan Ying Er melawan Li Zhengji di babak pertama putaran terakhir kompetisi besar kuil, Ying Er pun bergegas memasuki panggung arena pertarungan, memberikan salam penghormatan pada Li Zhengji sebelum kemudian tanpa basa-basi memulai pertarungan. Dengan segera ia pun duduk bersila dan melontarkan serangkaian lantunan mantra dari mulutnya tanpa sedikit pun melakukan tindakan pertahanan seperti yang dilakukannya pada pertarungannya sebelumnya. Menyebabkan Li Zhengji pun yang melihatnya hanya menunjukkan kesantuyannya sebelum kemudian ia juga mengucapkan serangkaian mantranya dengan ketika mantra itu berhasil diucapkannya. Gelombang energi cahaya hijau pun menyebar di tubuhnya, membungkusnya dan membentuk tubuhnya menjadi mode besar, sehingga membuat penampilannya pun kali ini berubah menjadi gemuk, tampak memberikan kesan yang sangat konyol. Tetapi demikian di balik mode aneh yang ditunjukkannya, Hao Chen pun yang kali ini menyaksikannya di panggung tim pemburu iblisnya, tak menunjukkan ejekannya sedikit pun melainkan malah merasakan rasa takjub. Sebab ia tahu Li Zhengji nyatanya menggunakan semacam sihir pemanggil dewa angin, tapi membutuhkan waktu kurang dari 20 detik untuk menyelesaikannya. Dikarenakan kekuatan tangguh mantra ini mencapai tingkat mantra terlarang, dengan selain itu, ini dicapai tanpa peralatan apapun, yang bahkan Li Zhengji saja belum sekalipun pernah menggunakan domain dewa anginnya. Terlebih lagi sebagai penyihir level puncak, Li Zhengji mungkin tidak melakukan langkah pertama, tapi bahkan paling tak bersedia untuk tetap menunjukkan mode diamnya dalam pertarungannya. Jadi ia segera membuat persiapan untuk mantra terlarang. Saat menggunakan cara ini tak peduli jenis binatang ajaib apa yang akan dipanggil oleh Ying Er, ia 100% dapat yakin bisa menghancurkannya menggunakan sihirnya. Dengan bahkan jika Ying Er akan datang dengan binatang ajaibnya yang sangat kuat, ia pun merasa pede masih bisa menggunakan domain dewa angin untuk meningkatkan sihirnya sendiri. Namun ketika Hao Chen masih memikirkan hal ini, Ying Er di panggung arena pun akhirnya telah selesai melantunkan serangkaian mantranya saat ia mengangkat tangannya ke atas, yang langsung memunculkan sebuah portal dimensi, diikuti raungan dari berbagai binatang datang keluar dari tubuhnya tanpa seperti tsunami, disertai dengan gambar binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya keluar dari belakang punggungnya, sehingga menyebabkan Li Zhengji pun yang melihatnya spontan menunjukkan keheranannya. Dengan bertanya-tanya tentang kemampuan yang dimunculkan Ying Er itu, apakah kemampuan domainnya, dan jika ini merupakan sebuah domain, mengapa juga itu membutuhkan lantunan mantra begitu panjang? Bahkan bukan hanya Li Zhengji saja yang menunjukkan keheranannya. Chen Hongyu yang notabene merupakan kakek dari Ying Er pun melihatnya juga menunjukkan hal yang sama, dengan tak menyangka cucunya itu bisa memanfaatkan sihir luar binasa semacam ini, dan juga merasa bingung mengapa cucunya itu bisa melantunkan mantra begitu lama, mengingat setelah mengendalikan kuil spiritual selama bertahun-tahun, ia tak memiliki ingatan tentang mantra panjang dari kuil spiritual mereka. Yang bahkan memanggil binatang ajaib dari langkah ke-9 tak akan membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan jika tidak, dan itu berada di medan perang, kemungkinan dapat dipastikan seorang pemanggil akan memiliki presentasi waktu kematian lebih cepat, sehingga saat ini, Chen Hongyu pun benar-benar dibuat tak berdaya oleh kehebatan cucunya sendiri, yang ternyata dapat menampilkan kekuatan puncak di luar harapannya. Saat dia bisa melihat di panggung arena, Ying Er memunculkan total 30 gerbang cahaya, berisikan sejumlah binatang ajaib yang sangat mengerikan di dalamnya. Namun melihat sejumlah binatang ajaib ini, Li Zhengji di panggung arena pun lagi-lagi hanya menunjukkan ketenangannya. Mengingat dia atau sejumlah binatang ajaib yang dipanggil Ying Er itu hanyalah mencapai langkah ke-8 dan bukanlah ke-9 yang menurutnya secara mudah bisa diatasinya. Tapi lain halnya jika Ying Er mampu memanggil 36 binatang ajaib yang setara dengan kekuatan dari langkah ke-9 sekaligus, itu dapat dipastikan benar-benar akan menjadi ancaman baginya. Oleh sebab itu setelah memunculkan sejumlah binatang ajaibnya, Ying Er pun tanpa basa-basi segera memerintahkan mereka untuk menyerang Li Zhengji. Saat ini pun membuat ke-36 binatang ajaib itu menunjukkan kepatuhannya. Dengan cara bersama-sama mereka melesat menyerang ke arah Li Zhengji. Menyebabkan Li Zhengji pun menunjukkan mode seriusnya dengan melambaikan tangannya dan sosok hijau besar segera muncul melindunginya, melepaskan bila berbentuk bulan hijau yang langsung menghantam tubuh sejumlah binatang ajaib Ying Er sehingga membuat mereka pun seketika pada akhirnya lenyap. Dengan setelah melenyapkan para binatang ajaib Ying Er, Li Zhengji pun menunjukkan mode seriusnya dan memunculkan domain dewa anginnya yang langsung melonjak di panggung arena saat dia segera dilesatkan ke arah Ying Er. Yang hal ini pun lantas membuat Ying Er melihatnya spontan menunjukkan kebingungannya dengan merasa linglung harus memunculkan kemampuan apa lagi untuk menghalau serangan dari Li Zhengji. Akan tetapi tepat ketika ia menunjukkan kebingungannya ini, binatang ajaib babinya pun tiba-tiba melompat dari dadanya dan tanpa diduga berubah menjadi binatang ajaib mengerikan berkepala 4 yang langsung menghalau serangan domain dewa angin dari Li Zhengji.
Namun Li Zhengji pun yang merasa binatang ajaib babi berkepala 4 Ying Er cukup lemah dan mustahil baginya untuk bisa menahan domain dewa anginnya, serta sama sekali tak berniat untuk memokatkannya, menyuruh Ying Er untuk menunjukkan kesurenannya saja dalam pertarungan. Saat ini pun Ban Ying Er yang mendengarnya sontak menunjukkan rasa dilemanya. Mengingat dia tak ingin sedikit pun mengecewakan kelompok tim pemburu iblis cahaya fajarnya, tapi setelah begitu banyak binatang ajaibnya dibantai oleh Li Zhengji dan ia tak memiliki kemampuan lagi untuk bisa melawannya, dirinya pun secara tak berdaya hanya bisa mengungkapkan kesurenannya dalam pertarungan, sehingga buat janji Dian pun selaku wasit pertandingan segera mengumumkan kemenangan Li Zhengji dalam pertarungan. Dengan ketika Chen Jidian melontarkan pengumumannya ini, Ying Er pun secara tak berdaya berjalan kembali ke TKP para anggota tim pemburu iblisnya dan melontarkan permohonan maafnya pada mereka, terutama Hao Chen, atas kekalahannya dalam pertarungannya melawan Li Zhengji, mengingat ia merasa dirinya bisa meraih kemenangan sebelumnya. Setelah mendengar permohonan maaf dari Ying Er, Hao Chen pun menyuruhnya untuk santuy sebab ia merasa pencapaiannya dalam pertarungan sebelumnya sudah sangat bagus, mengingat Li Zhengji berada di level yang sangat tinggi di atasnya, memungkinkan cukup sulit untuk mengalahkannya. Tapi ia nyatanya telah membuat kemajuan pesat selama pertarungannya sebelumnya, dengan tanpa diduga bisa memanggil 36 binatang ajaib dari langkah ke-9, sehingga buatnya pun merasa itu merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Terlebih lagi pertarungan sebelumnya terbilang sangatlah menguntungkan tim pemburu iblisnya, sebab Hao Chen merasa meskipun dirinya tak benar-benar tahu sampai sejauh mana Li Zhengji benar-benar mengalami kelelahan, penggunaan domain dewa anginnya sebelumnya pun nyatanya telah menguras sejumlah besar energinya, sehingga buatnya pun dapat menebak Li Zhengji kemungkinan menderita kerugian, dengan setidaknya tak mungkin bisa kembali ke kondisi optimalnya sebelum pertandingan berikutnya dimulai. Oleh sebab itu setelah berakhirnya pertarungan Ying Er melawan Li Zhengji, pertandingan putaran terakhir kompetisi besar kuil pun terus dilanjutkan saat pertandingan berikutnya mempertemukan antara Lin Xin melawan seorang anggota dari kuil kesatria, sehingga ketika berada di panggung arena, Lin Xin pun mulai menunjukkan mode seriusnya sebab ia tahu bahwa ini akan menjadi rintangan terbesarnya sejak awal pertemuan besar kuil. Saat tak peduli apakah ia bisa menang, dirinya pun bertekad harus memberikan segala-galanya serta melakukan yang terbaik untuk mengalahkan lawannya. Dengan meskipun ini berasal dari kuil kesatria, setidaknya 3 orang dari pihak mereka kemungkinan besar akan muncul lagi melawannya. Jadi melemahkan lawannya akan berfungsi dengan baik sebagai persiapan untuk memudahkan para tim pemburu iblisnya nanti menghadapinya. Tapi tentu saja yang terbaik menurutnya kali ini adalah menang menghadapi lawannya. Namun menghadapi si kesatria ini yang memiliki penampilan sangat tuir dengan rambut dan janggut putihnya tampak terlihat lebih rendah dari Long Tiangying, Lin Xin pun tak segera memanggil tunggangannya untuk melawannya, melainkan memilih mengangkat tangan kirinya untuk memanggil sebuah perisai berwarna merah yang langsung meresap dengan kekuatan spiritual besarnya. Mengingat dia tahu menghadapi lawannya si kesatria pelindung, dirinya tiba-tiba memiliki perasaan aneh karena menyadari dengan terkejut bahwa setelah begitu banyak putaran berlalu, si kesatria pelindung ini seharusnya sampai di titik ini karena ia memiliki tampilan kekuatan yang terbilang sangat tangguh, menyimpan sejumlah kemampuan tersembunyi, sehingga buahnya pun dapat menebak jika pasukan tim pemburu iblisnya tak mengikuti kompetisi kuil ini, dapat dipastikan kuil kesatria akan dapat memenangkan secara mudahnya pertarungan. Terlebih lagi beberapa tahun ini, kuil penyihirnya dapat dikatakan memiliki pencapaian tanpa batas, terutama setelah perang besar melawan para iblis. Perkembangan mereka nyatanya membuat kuil kesatria benar-benar mengalami kepanikan. Tapi ketika itu benar-benar datang ke pertemuan besar kuil ini, para kesatria itu benar-benar memiliki kartu truf tersembunyi kuat dalam pertempuran untuk menentukan peringkat 6 kuil besar, yang oleh karena itu setelah memikirkan hal ini, pasca memunculkan perisai merahnya, Lin Xin pun kemudian juga memunculkan sepasang sayap di punggungnya yang langsung memanjang lebih dari puluhan meter, tanpa membuatnya muncul seperti dinding api yang membentang dari belakang punggungnya, diselimuti api biru yang terbentuk di dalamnya. Dengan itu pun tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke arah si kesatria pelindung. Menyebabkan si kesatria pelindung pun yang melihatnya menunjukkan mode pertahanannya dengan mengarahkan perisainya di depan yang langsung menahan serangan api biru dari Lin Xin. Tapi demikian Lin Xin pun yang melihatnya tak mengendurkan sedikit pun serangannya, dan malah terus mengujani serangan api birunya ke arah si kesatria pelindung dalam kekuatan tingkat sihir yang sangat tinggi. Namun lagi-lagi itu pun nyatanya bisa ditahan oleh perisai si kesatria pelindung yang tampak seperti baja, sehingga bahwa semua orang menyaksikannya di panggung penonton pun spontan terheran-heran dan dapat menebak kesatria pelindung ini pasti memiliki pencapaian unik dalam pembelaannya, sebab mereka bisa melihat lingkaran emas yang tak mencolok dilepaskan di bawah kaki kesatria pelindung, berputar di sekitar tubuhnya dan meluas hingga jarak 5 meter dengan gerakan berirama, dengan ternyata itu merupakan wilayah domain miliknya.
Ya bahkan Lin Xin juga tak tahu domain apa yang kali ini digunakan si kesatria pelindung. Dengan api hatinya yang sangat invasif benar-benar tak dapat menembus perisainya, saat bahkan ia juga berusaha untuk membuat serangan api hatinya dari sudut lain, tapi itu nyatanya tetap saja diblokir oleh dinding perisainya, mengingat ia merasa biasanya serangannya itu dengan mudahnya menangkap lawan yang terbilang cukup barbar, tapi demikian itu juga sangat sulit untuk mengatasi lawan yang memiliki kemampuan pertahanan. Ya meskipun Lin Xin tak tahu seberapa cepat energi spiritual kesatria pelindung lawannya ini terkuras, dari kenyataannya ia menebak itu telah menggunakan setidaknya 200.000 energi spiritual, sehingga banyak pun kali ini memutuskan untuk menghentikan serangannya, merenung memikirkan sejenak cara untuk mengalahkan si kesatria pelindung. Lihat ini si kesatria pelindung pun tak tahu apakah dirinya harus tertawa ataukah menangis dengan bertanya-tanya tentang Lin Xin yang tampaknya meremehkan kemampuannya, hanya memiliki kemampuan pertahanan padahal dari kenyataannya ia merupakan seorang kesatria yang juga memiliki kemampuan penyerangan. Sebelum kemudian ia pun mengangkat pedangnya di tangannya yang segera menghasilkan gelombang cahaya emas badas di sekitarnya tanpa bisa menyaingi kesatria retribusi dalam mengeksekusi kemampuan serangan, menyebabkan Hao Chen pun yang melihatnya sontak menunjukkan keterkejutannya sebab ia tahu si kesatria pelindung tuir ini dulunya merupakan seorang bagian anggota tim pemburu iblis yang memiliki kemampuan cukup kuat dan tak memiliki banyak cara dalam aspek serangan, serta juga tak mau belajar teknik serangan seperti halnya seorang kesatria, sehingga dalam setiap baku hantamnya, para lawan yang jauh lebih lemah darinya akan dibuat frustasi melawannya, atau bahkan harus menyerah setelah mereka kehabisan energi spiritual. Terlebih lagi di dalam kuil kesatria pelindung ini mempunyai gelar pelindung terakhir, serta memiliki perisai tinggal luar binasa, dengan bahkan dalam perang besar melawan iblis, ia tanpa diduga secara giginya telah melakukan banyak pertempuran menghadapi Dewa Iblis Maut Saminaga dan Dewa Iblis Beruang Palepor. Saat berkat kekuatan pertahanan yang sangat tangguh, dua Dewa Iblis terkuat ini dibuatnya kebingungan untuk mengalahkannya dalam segi pertahanan. Namun ketika Hao Chen memikirkan hal ini, si kesatria pelindung di panggung arena pun tiba-tiba menunjukkan mode serius penyerangannya dengan pada akhirnya memegang perisai di tangannya. Ia pun secepat kilat melesat meluncurkan serangannya ke arah Lin Xin.